Halo. Kami dari kelompok 1. Oke, di sini kita akan ngelaksanain turun lapang mata kuliah sosiologi pertanian. Nah, di sini kita akan kemana? Sukun. Oke, sebelum itu kita harus pengenalan dulu nih. Perkenalkan, nama saya Afali Nabili Batuwa dengan NIM 077. Perkenalkan, nama aku Nurul Yulia Arafa dengan NIM 008. Halo, aku Dwi Stefani Kutinsyanturi dengan NIM akhir 107. Halo, aku Naila Zikrimawan dengan NIM akhir 006. Perkenalkan, nama saya Atala Garegal dengan NIM akhir 129. Saya Putra Setiadi Wirawan 005. Oke, kita sudah sampai nih. Tadi kita menempuh perjalanan sekitar 30 menit dari kampus ke sini. Halo. Ini kita udah nyampe di Sukun. Kita akan ke Gapotan mana ini? Gapotan Tani Mukti. Nah, Gapotan ini adalah gabungan kelompok tani di Desa Mukti ini mungkin ya. Dadah, Tepatnya di Sukun, guys. Oke. Ya, stay tune. Nah, lahan sekitarnya tuh seperti ini, guys. Terus di sini ada teman-teman yang lagi prepare mau take video masing-masing. Nah, di sini kita lagi dengerin dulu nih pembukaan dari Ketua Gapotan sebelum mulai ngobrol-ngobrol sama petani dari Tani Mukti, guys. Itu saja pertanyaan dari kami. Jangan lupa juga kita kasih penghargaan untuk kelompok taninya, guys. Sekarang ini waktunya sesi wawancara. Nah, narasumber kami bernama Pak Sardi. Umurnya sekarang udah 70 ke atas loh, guys. Berikut ini merupakan beberapa cuplikan dari sesi wawancara kelompok kami dengan Pak Sardi. Pendidikan terakhir, Pak? Terakhir SMP SD. SMP SD. Udah berapa lama nih berkecimpung di dunia pertanian ini? Memang saya anaknya orang tani, jadi mulai sekolah itu sudah di rumah itu nginu-nginu sapi apa itu ya. Oh, berarti nggak cuma bertani doang ya, Pak ya? Iya, Berarti orang tua tani. Orang tua tani. Terus, Ada sapi. Ada sapi ternak juga. Iya. Kan tadi ada perubahan jenis lahan tadi, Pak ya? Iya, iya. Terus itu ada alat pertanian, terus cara mengolah atau pola tanam nggak di sini? Iya. Maksudnya cara alat-alatnya yang mumpuni dari Ya, pemerintah atau ada punya ya pribadi gitu? singkaran pajak itu dari pemerintah kan juga ada. Ya kelompoknya Gapotannya Pak ya. Cuma ini aja ya? Iya. Maka benar. Bakal belajar kan kelompok tani di sana sampai Ya, enam. berarti bukan ada kayak misal kelompok-kelompok pribadi gitu, nggak ada ya di sini, Pak ya? Permisi Pak, Ya, saya Syifa dan kelompok saya dari Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya. Nah, kedatangan kami di sini yaitu dalam rangka turun lapangan mata kuliah Sosiologi Pertanian. Nah, di sini kami akan mewawancarai Bapak terkait kelompok sosial atau kelembagaan yang terdapat di lingkungan ini, Pak. Nah, sebelumnya bisa perkenalan dulu Pak, namanya siapa dan usianya berapa, Ya. Pak? nama saya Restan. Ya, usia saya 56. Di sini Bapak jenis kerjaan utamanya itu apa ya, Pak? Saya ini masih dinas di TNI. Kebetulan di sini saya dijadikan sebagai ketua kelompok tani dari tahun 2008. Ya, sampai saat ini. Berarti di sini itu ada kelompok taninya itu ya, Pak? Namanya Tani Mukti itu tadi ya, Pak? Tani Mukti Putra. Itu anggotanya bisa terbuka untuk semua atau ada syarat tertentu, Pak? Terbuka semua, tidak ada syaratnya. Yang penting orang tersebut punya lahan tanah di wilayah 06. Menyewa juga bisa. Ya. Kalau untuk struktur kepengurusan kelompok tersebut itu misal ketua, sekretaris atau bendaharanya itu, Pak? Ketua ada, ya, bendahara ada, sekretaris juga ada, terus bidang perlengkapan juga ada. Baik Pak, kalau boleh tahu apa aja kegiatan yang dilakukan organisasi tani di sini?
kalau memang ada perintah atau petunjuk, kami tetap eksis. Nah, kemudian kegiatan di bidang pertanian di sini ya di pertanian aja. Oke. Begitu, Bapak. Oke, Pak. Kalau kelompok tani ini biasanya membantu perihal produksi nggak, Pak? Misalnya kayak penyediaan bibit atau pemasaran hasil tani. Bibit kami beli. Ya, beli. Kadang ada subsidi. Ada subsidi. Ya. Kalau kelompok tani ini berperan menghubungkan petani dengan pemerintah atau pasar gitu nggak, Pak? Ya, sebatas menghubungkan ke PPL. Ya, ke PPL. Kalau boleh tahu manfaat terbesar menurut Bapak sendiri yang Bapak peroleh itu dari kelompok ini apa, Pak? Dari kelompok tani ya istilahnya bisa untuk kelancaran pertanian, yaitu ada subsidi dari pihak pertanian itu, dan untuk meningkatkan kemajuan produksi pertanian di sini ya, Pak. Iya. Kalau boleh tahu ada nggak tantangan yang dihadapi kelompok tani ini, Pak? Kalau musim kemarau itu air sangat kurang untuk Pak, pengairan sawah. Oke, Pak. Misalnya nih ada konflik gitu atau perbedaan pendapat di kelompok tani, itu bagaimana, Pak, ininya? Kami diselesaikan dengan musyawarah. Ya, ada pertemuan. Di kelompok tani ini ada hubungan dengan eksternal atau kelompok tani lain, ada nggak, Pak? Hubungannya eksternal dengan kelompok tani lain yaitu di lingkungan sini aja. Seperti kami ini kan, di atas kami ini ada kelompok tani Gapok dan kelurahan. Terus di kelompok tani ini apa udah pernah menerima bantuan atau pelatihan dari proyek dari luar atau bagaimana, Pak? Kalau sifatnya subsidi ada. Apa menurut Bapak ke kelompok tani ini udah berkembang dengan baik atau belum, Pak? Baik ya, karena wilayah di sini tanah itu selalu berkurang, luasnya itu berkurang. Gitu. Kalau di desa ini ada lembaga atau pranata sosial yang berhubungan dengan pertanian gitu, contohnya kayak kelompok tani atau BUMDes gitu. Kalau BUMDes kami tidak tahu, kami kegiatannya hanya istilahnya organisasi ini berkecimpung di pertanian ini untuk peningkatan perorangan petani di sini, begitu. Berarti lembaga-lembaga atau pranata sosial seperti tadi kelompok tani ini yang mendukung produksi, distribusi, terus pemasaran, pelatihan di kegiatan pertanian ini? Untuk pelatihan, jadi kayaknya tidak ada pelatihan gitu loh. Ya bertanam, cocok gitu aja. Untuk aturan tidak tertulis kayak adat di daerah sini dalam kegiatan bertani itu apa aja, Pak? Ada atau enggak? Yang kami laksanakan adat di sini yaitu musiman, musiman. Jadi istilahnya Pak Tariman, ya, kita setahun itu 2 kali panen ya. Nah, itu 2 kali panen, dan istilahnya untuk adat di sini itu ya udah, cocok tanam ya udah cocok tanam. Setelah panen ya udah istilahnya dibawa ke masing-masing yang punya itu. Oh gitu. Ya. Kalau buat kelompok tani ini ada pertemuan rutin? Alhamdulillah ya, meskipun tidak rutin ada. Mungkin karena untuk kelompok di kelompok tani ini wawancara akan kami cukupkan, Pak. Iya. Terima kasih atas waktunya yang diberikan. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan dari kami. Sama-sama, kami juga begitu. Mungkin ada nanti ya ada penjelasan yang kurang pas atau bagaimana.
mohon untuk dimaafkan. Ya sama-sama. Guys, tadi itu videonya yang sudah ditayangkan atas kelompok tani apa tadi? Ada kelompok kelompok tani Mukti Putra di kelurahan apa namanya desa Bakalan Praja. Oke, terima kasih atas videonya. Mohon maaf atas segala kurangnya. Terima kasih. See you. Halo guys. Halo guys. Halo. Kami dari kelompok 3. Perkenalkan, nama aku Gayung Argiana Saudri dengan NIM akhir 080. Perkenalkan, aku Eka Sinta Nursianisi dengan NIM akhir 036. Perkenalkan, nama aku Reva Natasha Francisca dengan NIM akhir 076. Perkenalkan, nama aku Dera Putri Marsinta dengan NIM akhir 004. Perkenalkan, aku Mahesa Mardika dengan NIM akhir 075. Perkenalkan, nama saya Nevin Ahmad Farihan dengan NIM akhir 074. Pak Agusono. Nah, di sini kita akan membahas tentang pelapisan sosial. Pak Agusono adalah seorang buruh tani dan kuli batu berusia 58 tahun yang tinggal di Kelurahan Bakalan Praja. Ia tidak memiliki lahan pribadi, melainkan mengelola satu petak sawah milik orang lain. Kegiatan bertaninya dilakukan secara berkelompok dalam Gapok Tani Mukti Putra yang memiliki struktur organisasi lengkap seperti ketua, sekretaris, dan bendahara. Namun, minat menjadi pengurus organisasi sangat rendah karena tugasnya dianggap berat dan menyita waktu. Meskipun begitu, gotong royong dan semangat kerjasama antar petani tetap terjaga di desa ini. Dalam praktiknya, pertanian di desa ini mengandalkan tenaga kerja manual, khususnya dalam panen padi. Hasil panen dari lahan seluas 700 meter persegi yang digarap Pak Agusono bisa mencapai 1,5 hingga 2 kuintal beras, tergantung kondisinya. Semua hasil pertanian didistribusikan langsung ke penjual tanpa dikelola oleh Gapoktan. Lahan pertanian sebagian besar dimiliki pribadi dan sebagian disewakan. Meskipun sekarang mulai banyak yang beralih fungsi menjadi perumahan, sehingga luas lahan pertanian semakin terbatas. Gapoktan di desa ini mendapat bantuan dari pemerintah seperti bibit, jaring, semprotan, bahkan sesekali alat pertanian. Meskipun pupuk subsidi jarang tersedia dan harus dibeli sendiri, salah satu hambatan besar dalam pertanian adalah serangan hama, terutama tikus dan burung. Meskipun struktur kelompok petani sudah mapan, kegiatan seperti rapat dan sosialisasi sering hanya dihadiri sebagian kecil anggota, termasuk Pak Agusono yang biasanya hanya membantu distribusi undangan. Secara keseluruhan, kehidupan sosial dan kerja kolektif tetap menjadi kekuatan utama dalam pertanian di desa tersebut. Kita tani takkan mati, kita tani takkan mati. We found our place on the branch of an old gum tree. Our feet would sway to a voice in the breeze. And birds would sing on the banks of a narrow stream. These memories will stay with me. Halo, kami dari kelompok 4. Sekarang kita lagi melaksanakan turlap di desa
Bakalan Kerajaan. Iya, Bakalan Kerajaan. Saya Arek Sumardana dengan NIM akhir 108. Saya Deski Amanda dengan NIM akhir 152. Saya Anbar Latifah dengan NIM akhir 149. Saya Siti Rahmawati Al-Aziza dengan NIM akhir 224. Saya Ahmad Sabilun Najar dengan NIM akhir 078. Saya Rayhan Arfak dengan NIM akhir 126. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa Fakultas Pertanian Brawijaya, Pak. Iya, siapa namanya? Perkenalkan, saya Anbar. Di sini bersama rekan-rekan saya dari kelompok 4 izin mewawancarai Bapak. Sebelumnya dengan Bapak siapa? Perkenalkan, nama saya Pak Tariman, Sekretaris Kelompok Tani Mukti Putra 6. Usianya saat ini berapa, Pak? Sekarang 65. Kalau di sini itu pertaniannya lebih berfokus pada tanaman pangan. Padi, iya pangan. Padi ya, Pak. Iya. Baik. Mungkin untuk lebih lanjutnya akan dilanjutkan dengan teman-teman saya, Pak. Baik, Pak. Di sini saya ingin bertanya lebih lanjut. Apakah di desa ini ada tradisi khusus dalam bertani, mungkin dalam masa panen atau dalam masa tanam? Selama ini menurut mengikuti anjuran agama Islam nggak ada tradisi yang neko-neko gini, nggak ada yang khusus, itu nggak ada. Jadi waktu panen kita ya panen aja, waktu tandur kita tandur aja. Mungkin ada sebagian anggota yang masih mentradisikan tradisi Jawa. Ada pakai sajen ada. Cok bakal masih ada di sini, berapa orang, 1 orang kalau nggak salah, 1 anggota. Lainnya sudah bebas los. Kalau yang tradisi yang kayak tadi Bapak bilang tuh kayak gimana? Kalau tradisi seperti kami, seperti biasa, yaitu kalau sudah waktu tanam, tanam aja. Pokoknya harinya siang kita tanam aja. Kalau panen ya panen aja, itu aja. Gak ada tradisi hari. Biasanya ada petani itu waktu tanam harus hari ini, misalkan. Harus waktu panen hari ini biar melimpah, itu enggak. Insya Allah kami tradisi Islamiyah. Ya. Nah, selanjutnya saya izin bertanya, Pak. Iya. Untuk pengelolaan, maksudnya penanaman padi di sawah ini, ya. Itu apakah keluarga Bapak berpartisipasi semua ataukah ada mungkin Bapak sendiri atau iya, mungkin ada keluarga lain yang membantu gitu? Alhamdulillah. Kalau keluarga saya itu cuman berapa 4 orang, semua yang 2 udah berkeluarga, yang 1 masih kuliah. Jadi kami sendiri sama istri dan saya minta bantuan sama petani lain yang memburuhkan lah gitu. Terus selanjutnya kan di sini sistemnya kan kelompok tani ya, Pak. Iya. Terus itu kalau semisal untuk pemilihan bibit atau penjualan hasil panen itu apakah dikelompokkan menjadi satu terus dijual ataukah maksudnya itu bebas atau ditentukan gitu, Pak? Kalau di sini alhamdulillah masih bebas karena kami juga punya pembelian padi sendiri dan kebetulan kami kelompok Mukti Putra 6 kami mendapat bantuan dari pemerintah ya kemarin. Jadi alhamdulillah kami spesial dari pemerintahan pertanian kemarin itu. Mungkin untuk pekerjaannya seperti tadi itu biasanya dilakukan sama yang laki-lakinya atau yang perempuannya gitu, Pak? Yang mana ya? Pekerjaan kayak memilih tanam terus bibit pembagian kerjanya, pembagian kerja. Kalau pembagian kerja tanam sama pemanen itu biasanya kalau tanam itu khususnya ibu-ibu. Iya, iya. Kalau manen itu bisa bapak, bisa ibu juga yang mengikuti. Mungkin yang bapak mengolah tanahnya ya, Pak? Iya, yang mengolah tanahnya. Ibunya yang manen. Iya. Yang manen, yang nanam. Apa lagi? Mungkin ya dilanjutkan teman saya.
Baik Pak, selanjutnya saya Raihan mau melanjutkan pertanyaan dari teman-teman. Nama saya Raihan. Oh, Raihan ya. Kalau di sini tuh yang biasanya lebih mudah dapat akses ke lahan atau misalnya lebih mudah dapat akses alat-alat pertanian itu bapak-bapak atau ibu-ibu, atau mungkin misalnya untuk pelatihan pertanian atau bantuan pemerintah itu siapa yang lebih sering terlibat, bapak-bapak atau ibu-ibu? Kalau di sini sering terlibat itu bapak-bapak Mas, karena ibu-ibunya itu cuman membantu pekerjaan, cuman tanam aja sama matun, membersihkan rumput-rumput di sela-sela padi itu pekerjaan ibu-ibu. Jadi kalau pengelolaan tanah sama bantuan dari pemerintah itu bapak-bapak semua yang menangani. Pertanyaan selanjutnya ya Pak. Kalau dibandingkan dulu peran bapak-bapak dan ibu-ibu di sawah sekarang berubah nggak Pak? Misalnya sejak ada kemajuan teknologi misalnya. Ada perubahan pesat karena sudah ada bahan alat asintan, termasuk ada alat tanam, itu ada perubahan. Bahkan perubahan yang drastis itu pekerjanya. Jadi pekerja generasi penerusnya itu nggak ada. Semua anak-anaknya dibuat pinter, dibuat pandai, jadi gak mau ke sawah. Itu kendalanya. Iya, gak mau terjun ke sawah. Jadi yang menteri apa tuh di jurusan kuliah pertanian ya nanti ke kantor. Iya, gak mau ke sawah, gak mau menekuni apa orang tuanya bidang pertanian. Itu gak bisa. Menurut Bapak nih, bagaimana sebaiknya tuh peran laki-laki, peran bapak-bapak sama ibu-ibu tuh biar lebih merata atau adil dalam lingkungan pertanian di sini. Mungkin ada saran dari Bapak, yang bapak-bapak itu ngapain aja, yang ibu-ibu itu ngapain aja gitu. Saya rasa nggak bisa itu Mbak, karena apa? Karena ibu-ibu cenderung di ibu rumah tangga. Kalau pertanian itu khususnya bapak-bapak. Iya, jadi ibu-ibunya ya manen itu tadi, manen, zaman jemur mungkin itu yang bisa membantu. Jadi mungkin di pengolahan lahannya tuh yang bekerja bapak-bapak. Iya, bapak-bapak. Kalau hasil panen itu ibu-ibu. Ibu-ibu iya. Mungkin saya izin untuk melanjutkan. Iya. Mungkin apa yang perlu dilakukan perempuan, yang dilakukan ibu-ibu sama bapak-bapak agar mendapat kesempatan yang lebih adil dalam pertanian. Yaitu membersihkan rumput di sela-sela padi, tanaman padi tadi, itu tugasnya ibu-ibu. Jadi kalau pemupukan mulai olah lahan sampai pemupukan sampai panennya ibu-ibu lah, pemupukan bapak. Jadi saya rasa itu sudah sama rata pembagian kerja ya. Baik Pak, terima kasih atas jawaban dan kesediaan Bapak ya, sama-sama. Pertanyaan kita. Sama-sama Mbak, Mas. Iya. Kami dari kelompok 5 jadi untuk halo. Kami dari kelompok 5 ready untuk turun lapangan mata kuliah software. Halo guys, kita lagi di angkot menuju ke desa. Nextnya. Siap hadapi dunia bagi yang datang haruskan kita
pikirkan burukmu. Sebelum mulai Pak, nama ini sinten? Supri. Usia 39. Pendidikan terakhir Bapak? SD. Pekerjaan utamanya jadi petani atau gimana? Utama petani. Ada pekerjaan selingan atau enggak? Kuli bangunan. Udah lama Pak jadi petani? Dari petani kurang lebih 15 tahun. 15 tahun. Ini wisana tani ini niku tanaman pangan, padi, nopo buah-buahan, nopo perkebunan. Padi. Menurut sampean Pak, aset sing sampean ngerti pertanian sing dimiliki desa. Nomor siji anu. Pupuk. Lek pupuke telat, akhirnya pari kemang gak maksimal. Sumber air lancar nggih Pak? Lancar. Bibit biasanya nganggo bibit no Pak? Bibit kadang tuku, kadang subsidi. Aset teng desa niki dikelola pribadi, maksudnya individu sendiri perorangan apa dikelola desa Pak? Pengelolaan sendiri. Berarti mboten dirangkup kang ke desa Pak? Enggak. Terus aset menurut Bapak sing paling penting kanggo keberlanjutan pertanian? Cuma pupuk itu Mas. Pupuk sing paling penting ya Pak. Soalnya pupuk gampang-gampang angel. Pupuk oleh akhirnya pari kumang api. Nek pengairan lancar ya. Desa mriki niku enten fasilitas damel mendukung pertanian kayak gudang hasil panen, irigasi. Tergantung sing ngelola Mbak iku. Nah, kalau kondisi pemeliharaan aset ngoten niku. Gudang hasil panen niku nek iki koyo gak ono paling. Soale dek iki langsung nang sing duwe dhewe. Berarti yang bertanggung jawab penggunaan dan pemeliharaan fasilitas-fasilitas iku udah ketua Mbak. Ketua tani. Pripun Pak kesediaan lahan pertanian desa ini Pak? Lancar ya Pak? Kesediaan berarti kurangannya pun pupuk mawon. Pupuk. Liyane lancar kabeh. Berarti irigasi pengelolaan niku wonten irigasi bareng-bareng napa kanggo sumur desa Pak? Sak tim. Berarti dikelola bareng-bareng ya Pak? Bareng-bareng. Wonten kebijakan apa kesepakatan gawe lahan sumber daya alam ngono Pak? Perkara pengairan iku kerjasama. Tapi lek lahan memang garepe sendiri-sendiri. Berarti enten kelompok tani utawa lembaga pertanian ngoten nggih. Ono Mbak iku. Kelompok tani niku nggih. Terus niki, ya napa perane kelompok-kelompok niki wau dalam mendukung pertanian? Kelompok-kelompok mendukung pertanian itu 1% Mbak iku. Kompak. Aktif semua berarti. Jadi tasih enten nggih tradisi gotong royong utawa kerjasama ten pertanian desa mriki nggih. Kompak. Wonten praktik bertani sing tradisional sing sik digunakno Pak sampe saiki. Ono Mas. Kebo Mbak sik nang kebo. Mesin jarang Mas. Niku biasanya kanggo memperbaiki sistem pertanian niku sampean oleh informasi baru tentang pertanian niku oleh teko penyuluh pelatihan nomor teko internet ngono Pak. Penyuluhan kelompok petani ki Mas. Teng desa niki wonten ahli lokal napa kayak dalam bidang tertentu misal ahli padi, ahli irigasi napa sedaya kabeh niku rata ya Pak. Niki kabeh Mas rata. Nah, kalau ten niki akses ten pasare piyambak utawa koperasi utawa lembaga keuangan niku damel mendukung usaha pertanian apa enten? Niki sebagian anu dhewe Mbak, niki sebagian pangan dhewe. Sebagian engko kadang ya ditebasno. Nggih. Lah enten kelebihan ngoten. Nah, ten desa niki napa enggak ada program tabungan bersama? Kayak niki simpan pinjam atau usaha tani bersama ngoten niku. Jadi gini kelompok tani enggak wani perkara pinjam-pinjam enggak wani Mbak. Nah, ya napa akses petani kiambok dan pertanian benih
pupuk utawa kredit usaha tani? Bahan pertanian itu lek pupuk ya jelas tumbas, tapi lek alat-alat kian itu nyewa. Alat-alat. Sama traktor ngoten niku. Nyewa. Sampun ya Pak. Terima kasih. Pak. Baik teman-teman, kita sudah melakukan wawancara bersama Bapak Supri barusan. Nah, kesimpulan yang bisa kita dapatkan adalah yang pertama, aset dari pupuk sendiri itu sangat penting dan mempengaruhi hasil dari pertanian. Namun petani sendiri di sini masih kesusahan dalam mendapatkan aset pupuk tersebut. Nah, untuk pengolahan lahan di Kelurahan Bakalan Kerajaan ini masih menggunakan metode tradisional. Contohnya seperti membajak sawah menggunakan kerbau. Karena menurut petani, kerbau bagus untuk lahan budidaya padi. Nah, untuk yang terakhir, para petani di sini sangat kompak sekali dalam mengolah lahan, mengolah aset, tetapi ada beberapa aset yang dikelola secara individual. Contohnya adalah gudang hasil panen. Baik teman-teman, mungkin sekian wawancara dan video mata kuliah sosiologi pertanian dari kami. Sekian dan terima kasih. Dadah. Oke, halo semuanya, selamat pagi. Kami dari kelompok 6 akan melaksanakan turun lapang sosiologi pertanian. Saya Muhammad John Gifari. Saya Aldo Fernando. Sampai ketemu di lapangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kita sedang melaksanakan turun lapang untuk mata kuliah sosiologi pertanian. Jadi kita akan mewawancarai salah satu petani yang ada di Desa Bakalan Kerajaan. Oke. Dengan Bapak siapa? Pak Yahmo. Pak Yahmo. Usianya berapa Bapak? 74. Pendidikan terakhirnya apa Pak? SLTP. SLTP berarti kalau sekarang SMP. SMP. ST. ST. Teknik ST dan sekarang SMP. SMP. Pekerjaan utama sekarang? Petani. Petani nih Pak. Lama jadi petani udah berapa lama nih Pak? 50 tahun. Mulai 76 ya jadi petani. Setengah abad. Kalau jenis usaha taninya di apa Pak? Kayak nanamnya bapaknya? Padi, palawija. Kalau interaksi antar petani di lahan ini menurut Bapak gimana? Apakah baik atau sering ada kontra? Kalau di sini rata-rata baik, airnya segalanya cukup di sini. Cukup, berarti kebutuhan terpenuhi. Ya. Terus berarti nggak ada kayak saling iri-irian atau nggak ada toleransi. Makmur. Makmur. Kalau sekarang itu ada kelompok tani, koperasi atau komunitas lain yang diikuti sama Bapak, bisa diceritakan gimana? Kalau di sini koperasinya belum ada. Kalau dulu secara kebetulan saya itu ketua Gapotan. Jadi pada waktu itu pembentukannya Gapotan kan program 2010 kalau tidak salah itu. 2010 itu kan dibentuk Gapotan ketuanya. Dan diberi dana uap itu 100 juta itu. Saya bagi lewat per petani 1 juta, memang anjurannya per petani 1 juta yang pinjam dengan bunga 1%, 2,5%, tapi dibagi ketua kelompoknya petani 1%, terus di Gapotan 0,5% kalau tidak salah kemarin itu. Kwitansinya ada melalui Pak Lurah. Kemarin Pak Lurah pada waktu itu pertama itu Bu Lurah. Tindak lanjutnya sampai lurah yang lain ganti. Tapi ternyata petani terkendala tidak bayar, lambat sekali, dan ya kami akhirnya mengambil keputusan. Ya. Saya sarankan di pertanian waktu setelah diperiksa jelas
Ini saya tidak bertanggung jawab semuanya, ini kwitansinya ada, saya serahkan di pertanian. Ada kok di sana masih ada. Ya gitu, kelompok tani ada. Ini Pak Sardi ini barusan. Ini yang masih hidup kayak ini. Kelompok tani, ketua kelompok tani sebenarnya Pak Sardi ya. Banyaknya petaninya berapa Pak waktu itu yang Bapak tolong? Semua satu. Semua. Iya. Kelompok tani. Saya kan berawal berangkat dari kelompok tani, memang ini aja sebelum ada kelompok tani sudah ada bangunan. Saya dapat pantai jemur sama irigasi pada waktu itu. Jadi Bapak sebagai petani dalam kegiatan sehari-hari itu biasanya Bapak bekerja sendiri atau ada yang terlibat dalam membantu Bapak? Ada yang membantu, kalau pemilik seperti saya sudah tua ya memang hanya mengawasi ya dan memberi petunjuk untuk arahan. Ya, jadi ya ada pekerjaannya. Ya. Kita kan tahu kalau misalnya di desa ini antara petani saling berkomunikasi ya Pak. Ya. Nah itu seberapa sering sih Pak saling bertukar informasi antara petani satu dengan petani lain, misal harga pupuk, terus hasil panen sekian, atau bercerita-cerita itu? Cerita-cerita ya di lapangan ini ketemu ada kesulitan apapun saling dikomunikasikan. Ya, kan di sini ada pupuknya yang pupuk dari itu ada kelompok kan di Pak Nanang itu, kelompok wilayah katakan Bakalan Kerajaan membawai Kecamatan Sukun ini Pak Nanang. Pupuknya lewat. Terus kalau misalnya untuk pertanyaan selanjutnya Pak, kan udah ada interaksi antar petani, itu tuh ada kerjasama nggak Pak antar Bapak misal sama petani yang lain? Iya, memang harus petani semuanya kan kerjasama gotong royong. Ada air yang kurang ya sama-sama kerja bakti ya, seperti karbon. Memang petani ya gotong royong. Oke, mungkin itu saja pertanyaan dari kelompok kami Pak. Sebelumnya terima kasih banyak Bapak udah meluangkan waktu. Kami pun memberikan sedikit bingkisan untuk Pak Sardi dan berpamitan kepada bapak-bapak petani yang sudah membantu kami menjalankan tugas ini. Alhamdulillah nih kegiatan kita di Kabupaten Mukti 6 udah selesai. Alhamdulillah lancar banget. Lancar kan sih? Lancar banget. Kita habis wawancara, jadi mungkin langsung stay tune aja di video maju. Oh sorry. Stay tune aja video kami. Bye bye. We made our way to a hill beside the sea. With salt in the air and sand on our feet. We felt the sun as it burned upon our skin. These memories will stay. Tani takkan mati, kita tani takkan mati, kita tani takkan mati. Petani di Indonesia ya pupuk lancar, harga mencukupi, karena supaya petani itu ya kalau terlalu rendah kan ada HET-nya di petani. Ya, terima kasih Bapak
Siap. Kira nyamuk. Siapa? Dan harus tidak senang. Bagi pade. Ya, kita tani takkan mati. Kita tani takkan mati. Kita tani takkan mati. Topi dan. Ini siapa ya? Siapa wae? Ini siapa ya? Saya ketua kelurahan di desa ini. Oh, yuk boleh. Kamu nggak boleh gitu sama bapak. Kamu kayak gitu nggak bisa terima. Gak apa-apa. 1, 2, 3. Pikirkan sekitarmu, baru kau mulai langkahmu. Lihat ke depan, perlu sedikit senyuman, walau tak seindah dulu yang kau lihat kini. Apa yang kita rasa, apa yang kita lihat, apa yang kita terima, apa yang kita rasa, apa yang kita lihat, apa yang